Cuy, itu gedungnya orang Indonesia ini ya? Yang kayak lipstick tuh, yang kayak lipstick itu. Lipstick. Tuh HSBC belakangnya. Nih punya orang Indonesia, Cong. Nih punya orang Indonesia nih. Tuh, nih punya orang Indonesia, Cong. Tuh. Individu asal Indonesia yang mengatakan bangunan tertinggi di Asia Tenggara, bangunan Menara Merdeka PNB 118, punya dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Nggak ada langsung investor asing. Battersea Power Station. Ini bangunan siapa ni? Ini Malaysia punya. Malaysia membeli bangunan ini bernilai 400 million pound. Dan depan saya sekarang ni adalah Battersea Power Station, satu bangunan yang dimiliki oleh negara Malaysia 100%. Dan bangunan ini merupakan bangunan batu bata yang terbesar di dunia. Muak aku dibanding-bandingin Indonesia, padahal Indonesia lebih tertata loh. Seperti bandara, toilet bersih. Aku pernah ke bandaranya beberapa negara di Asia, nggak sebesti dan sebaik Indonesia. Nih ya, untuk orang-orang Malaysia, kalian pasti lagi notice TikTok gue. Cepet FYP. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke. Nah, di sini ada berita terbaru ya, viral. Salah satu pelancong Indonesia ini ketika dia berada di Kuala Lumpur, dia mengatakan salah satu building ini, ya gedung ini itu adalah milik Indonesia gitu ya. Dan di sini ramailah ya orang-orang yang berikan komentar, itu kan punya Malaysia kan, bukan punya Indonesia. Nah, nanti kita akan jelaskan. Sari juga ada banyak info yang mau di-sharekan kepada kalian menurut apa yang sudah Sari cari tahu. Nah, nanti kurang lebihnya kalian boleh berikan pandangan pendapat Anda di ruang komen di bawah. Nah, kalau ada sedikit lah ya kan saham ataupun properti daripada perusahaan Indonesia itu terus diklaim itu adalah milik Indonesia kan. Sedangkan Malaysia pun banyak pun macam saham dia di negara-negara lain, mereka tak ada pun bising-bising macam Indonesia ini ya. Nah, contohnya nanti kita akan reactionkan Battersea Power Station. Nah, itu adalah kepunyaan Malaysia dekat London. Tapi orang Malaysia biasa je. Padahal itu adalah katanya uang rakyat Malaysia ya. Oke, gimana ceritanya? So, pastikan korang tonton video ini sampai akhir ya. Let's go, kita dengarkan dulu apa yang dikatakan mbak-mbak ini. Let's go, jom. Cuy, itu gedungnya orang Indonesia ini ya? Yang kayak lipstick tuh, yang kayak lipstick itu. Lipstick tu. Oh, sebut aja company-nya, pasti aku tahu. Tak ingat. Oh. Tu HSBC belakangnya. Nih punya orang Indonesia, Cong. Nih punya orang Indonesia nih. Punya orang Indonesia. Tuh, nih punya orang Indonesia, Cong. Tuh. Siapa ya ini ya? Mirip-mirip, tapi nggak ada namanya ya depannya ya? Oh. Oh, ini punya orang Indonesia. Bertengger dia di depan inian ya. Di depan apa nih? Petronas. Mana Petronas? Diperjelas terus Oh, ya. ini punya orang kayak APL Tower ya bentuknya ya. Ini Bukit Bintang lah ni. Ini Bukit Bintang. Oh, ini bukit. Gila, dia bikin gedung di sini. Ya. Oh, ini punya orang Indonesia. Bukan beli. Bikin? Dia bikin dari kosong. Oh. Dia beli tanah di sini dia buat. Oh, ini kawasan mahal ya? Mahal lah Bukit Bintang ni. Oh, ini Bukit Bintang. Orang Indonesia siapa ya, Cong? Tapi bentuknya kayak APL Tower ya. APL Tower yang punya bukan Agung Sedayu Group. Bukan. Seri ini kan area TRX. Siapa ya? Bentuknya kayak APL Tower sih. Nanti kita cari. Sedayu Group. Bukan. Pernah dengar ya? Tak Pernah tahu dengar? tapi bukan Sedayu lah. Oh, bukan Sedayu. Oke. Ini TRX area ni. Oh, namanya ini. Ini area TRX semua ni. Punya orang Indonesia bukan? Bukan ni. Oh, yang di belakang sana. Building tu je. Building itu office. Office, ya office. Oh, oke.
Tapi dia adalah share dengan macam-macam negara lah. Oh. Ada yang ni share berapa persen. Oke. Itu ada berapa Tapi persen. orang Malaysia tahu itu punya orang Indonesia. Tahu. Oh, gitu. Oke. So, dia banyak kali mengatakan, tahu ini punya orang Indonesia, ini adalah punya orang Indonesia. Wow, hampir 6 ke 7 kali dia jelaskan di dalam 2 menit video ini ya. So, tadi tuh yang kawan sebelahnya itu adalah orang Malaysia kan nampaknya. Nah, oke. Kita bagi tahu infonya yang Sari dapat tahu ya. Sabar. Oke, TRX ya. Tun Raja Exchange bukan milik Indonesia ya, melainkan projek tersebut finansial besar di Kuala Lumpur, Malaysia yang dikembangkan oleh TRX City SDN BHD, anak perusahaan Kementerian Keuangan Malaysia. Meskipun Mulia Group ini adalah punya Indonesia, pernah terlibat membangun ya Signature Tower ini. Oke, so tapi berulang-ulang dia cakap tadi ini punya Indonesia ya, punya orang Indonesia. Padahal kawannya pun tadi cakap pun ada juga daripada negara-negara lain. Contohnya ada beberapa persen daripada Indonesia, grupnya tadi itu ada beberapa persen lagi daripada negara lain. Ya, selebihnya mungkin Malaysia. Tapi dia dengan yakinnya mengatakan, ya betul, ini punya Indonesia. Orang Malaysia tahukah ini adalah punya Indonesia? Oke, so kita cari tahu lagi ya. Ada lagi yang saya dapatkan di dalam komentar ya. Ini bangunan TRX di Kuala Lumpur, Malaysia bukan milik Indonesia. 49% yang Anda sebutkan kemungkinan merujuk pada kepemilikan ataupun investasi asing di proyek tersebut ya. Saham ya. Jadi berarti bukan pemilik total bangunan itu kepunyaan Indonesia ataupun Mulia Group tadi ya. Oke. Nah, kalian bacalah nanti info-infonya di sini saya letakkan. Nah, banyak lagi info-info yang lainnya ya yang saya dapatkan. Tapi mungkin kakak ini ya daripada kawannya tadi pun tak tahu kawan orang Malaysia ini infonya mungkin kurang tepat kepada kakak ini. Jadi dia tersilap, dia pikir wow orang Indonesia lah yang punya bangunan ini. Nah, sebenarnya itu hari pun KLCC pun pernah juga ya dikatakan itu adalah orang Indonesia yang punya ya. Padahal yang orang Indonesia pun cuma macam arsiteknya saja dan juga orang-orang yang bekerja di sana ya. Jadi KLCC itu memang punyanya Malaysia. Mungkin ya bukan hanya Indonesia saja sebenarnya. Daripada negara-negara asing lainnya pun banyak ya bekerja sama di beberapa bangunan di sini. Tapi yang punyanya itu tetaplah kan punya Malaysia. Oke. So teman-teman, kita tonton lagi video lainnya ya. Hai, hello, selamat malam ya, udah malam ya. Oke, sebelum kita pulang ke rumah, kita buat satu konten. Kita lupakan sejenak tentang bencana alam di negara aku. Kita biarkan pemerintah bekerja ya. Oke, ada satu isu yang sangat menarik beberapa hari ini lalu di FYP aku ya. Ada satu individu asal Indonesia yang mengatakan bangunan tertinggi di Asia Tenggara, bangunan Menara Merdeka PNB 118 atau TRX Menara Merdeka PNB 118 ya. Menara Merdeka PNB 118 ini sepenuhnya dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Nggak ada langsung investor asing ya di proyek ini. Bangunan ini sepenuhnya dimiliki oleh kerajaan Malaysia, kerajaan PNB. Jadi kalau ada yang mengatakan Menara Merdeka tertinggi di Asia Tenggara ini pemiliknya orang Indonesia, itu hoax ya. Jadi kita harus cerdas. Yang nggak tahu kita cari tahu.
ya kawan-kawan ya. Nah, kalau yang dibahas kakak ini adalah Merdeka 118 ya, PNB. Nah, tadi itu TRX dan semualah ya. Kalau orang sana cakap kan, ya punya Malaysia ini ya punya di sana juga. Karena di sini ada juga saham dari Indonesia, pekerjaannya pun orang Indonesia. Kalau seperti itu ceritanya ya, dekat Korea pun kilang-kilang pabrik-pabrik di sana, ataupun Burj Khalifa mungkin ada juga orang Indonesia yang bekerja di sana. Nah, korang boleh klaim tak itu sebagai punya Indonesia? Kan tidak kan? Pasti ada juga kan dekat Burj Khalifa sana yang membuatnya itu mungkin pekerjaannya orang Indonesia. Tapi tidak mesti serta-merta kita akan bagi tahu, kita akan klaim itu adalah kepunyaan Indonesia, kepunyaan kita gitu. Oke? Walaupun misalnya saya lah kerja di dalam macam satu brand ya, Vinci contohnya ya, saya kerja di sana, saya juga ikut mungkin berpartisipasi di sana, kemas-kemas apa semuanya, lepas saya saja klaim Vinci itu saya yang punya karena saya juga yang bekerja di situ, kan tidak kan? Oke, wow, tak habis-habis itu hari durian lagi ya kan, durian tak habis lagi dengan durian mohtong yang asalnya daripada Thailand, dibilang itu seharusnya asalnya daripada Indonesia. Karena mungkin orang Indonesia yang membawa durian itu ke Thailand akibat terkenal dan Developer dan kontraktor dari ialah Mulia Group. Menara tersebut sitik Kementerian Keuangan. Combrok, orang Malaysia. Ngapain lo komentar-komentar di sini lo? Oh, ikut nimbrung aja. Ini yang ngomong orang Malaysia sendiri. Kerjanya di Petronas sebelahnya ya, bukan itu kan dulu awalnya tuh dibuat dari uang 1MDB itu yang mega korupsi itu. Iya, 51% punya itu tuh Kementerian Keuangan Malaysia, iya, diakuisisi. Tapi kan sisanya punya Mulia Group, tetap aja punya orang Indonesia. Udahlah, akui aja lah kalau itu punya orang Indonesia walaupun 49%. Dah, thank you. Jakarta nggak ada apa-apa sama Kuala Lumpur. Jakarta banyak pohonnya seperti hutan. Jalannya berantakan kalau kayak tata-tata. Lu Jakarta mana? Kuala Lumpur itu, nih gue kasih tahu, Kuala Lumpur tuh cuma nih segininya Jakarta nih. Nih, lu mainnya ke empang-empang ke kali-kali pojokan-pojokan sono. Di Malaysia juga di pojok-pojokan sana juga banyak rumah-rumah jelek lu. Lu mainnya jangan di situ, di pusat Jakarta. Jakarta Pusat. Nih, gue sebutin nih, lu ke situ ya. Muak aku dibanding-bandingin Indonesia, padahal Indonesia lebih tertata loh. Seperti bandara, toilet bersih. Aku pernah. Oke teman-teman, nah wow tajam juga ya perkataannya. Padahal kenapa orang Malaysia menyentil dan juga memberikan komentar di situ disebabkan ada sebabnya ya. Mereka itu ya daripada kontennya tadi sebelumnya ya. Jadi kalau di Malaysia dan ada menyangkut paut dengan Malaysia, mesti netizen Malaysia pun memberikan komentarnya ya. Dan mereka tak terima juga lah, karena bukan itulah ada faktanya kan. Itu bukan punya orang Indonesia. Walaupun ada beberapa persen saham dari PT daripada Mulia Group ini tadi ya, tapi tetap juga bukan punya Indonesia dikatakan ya. Oke, so itu ya teman-teman. Nah, di sini ada Sari cari tahu juga tentang Mulia Group ini. Nah, ternyata ya sudah ditangkap ya pemilik perusahaan yang membangun TRX 11 tahun untuk menangkap bangunan yang tengah berjalan di penjara lama Pudu itu ya. So berarti orangnya sudah di penjara ya. Mungkin uangnya itu korupsi ataupun hasil gelap daripada Indonesia, lalu dia buat kesini sahamnya atau bagaimana. Kita tentok dulu videonya bagaimana ya. Sudah ditangkap tau. Informasi pertama, saudara terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra ditangkap di Malaysia dan dipulangkan ke Indonesia Kamis malam. Itulah, korupsi juga rupanya ya. Aduh, tak jadi Joko bangga Chandra ya. dijemput langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Lister Sigit di Malaysia setelah sebelumnya kabur melalui Kalimantan. Joko Chandra tiba di Bandar Halim pada pukul 22.40 Kamis malam dan dibawa ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan. Penangkapan ini merupakan akhir pelarian dari Joko Chandra setelah 11 tahun menjadi buron. Joko Chandra sebelumnya sempat membuat KTP dan juga paspor setelah notifikasi red notice-nya dihapus dari daftar Interpol.
11 tahun ya dia buron ya. Rupanya lari dia. Penangkapan terpidana kasus pengalihan hak tagih atau KC Bank Bali, Joko Sugiarto Chandra di Malaysia melalui proses polis to polis antara kepolisian Indonesia dengan kepolisian Malaysia. Joko terlebih dulu diamankan oleh Nah, Kantoy, kalau udah seperti ini apakah masih bangga ya? Ternyata ini yang punya Mulia Group ini ya terkantoi 11 tahun dia menjadi buron ternyata di Malaysia ya. Kalau sudah di Malaysia ya tak tahulah kan macam mana jejaknya. Dan ternyata itu adalah uangnya hasil korupsi ya. Kalau udah seperti ini apakah masih bangga ya uang yang daripada Indonesia yang sudah dia korupsi? Barulah sahamnya itu mungkin dibuat kan. Tapi kalau sudah di Malaysia tak tahulah kan kerajaan Malaysia itu uangnya dari mana. Yang di pemerintah Indonesia janji sudah lepas daripada Indonesia ya mereka sah-sah saja kan. Oke, so sudah ditangkap ya daripada Malaysia dikembalikan ke Indonesia. Itu tadi dia namanya Joko Sugiarto Chandra ya ataupun nama Cinanya Tien Kok Hui. Oke, so gitulah ya. Kalau udah seperti ini ya malu lah ya, bukan bangga lagi. Oke teman-teman, nah kita video ini kita beralih lah ya. Kalau Indonesia ini ya, kalau ada satu saja ya, wow sudah riuh satu kampung ya membesarkan. Ini adalah punya kami, ini adalah punya kita ya, punya satu negara. Tapi pada kenyataannya, itulah ya berkor-kor saja lebih tapi tidak tahu faktanya. Oke, tapi kalau saya lihat lah ya Malaysia. Nah, Malaysia pernah tahu saya ya, pernah saya resenkan 3 tahun lepas kalau tak silap. Nah, Malaysia pun punya satu bangunan ini di London ya. Nah, ini memang betul-betul punya Malaysia ya. Karena maaf kalau salah ya, katanya uangnya yang membangun bangunan ini ataupun yang mempercantik lagi yang itu daripada uang pensara rakyat Malaysia ataupun uang KWSP ya. Jadi uang orang Malaysia dijadikan ke sana ya. Oke. Kita tontonlah videonya ya. Kalau orang Malaysia gini-gini dia tuh diam saja ya. Bahkan saya tahu mungkin ramai juga ya orang Malaysia belum tahu ini punya Malaysia ya, Battersea Power Station. Oke, let's go. Kita tutup video ini dengan fakta. Jom. Oke, nah ini ya kereta api sarung versi London ya. Mereka bawa bendera Malaysia dekat London. Nah, menuju ke Battersea Power Station ya. Wow. Did you know that this London landmark has a Malaysian story behind it? In the 1930s, this used to be a power station that powered 1/5 of London. In the 1980s, this was decommissioned and it was abandoned and it was considered a white elephant in London for a long, long time. Until in 2012, a consortium of Malaysian companies bought this whole development for £400 million and developed everything worth about 9 billion and even created 20,000 jobs. And inside you can see shops, restaurants and apartments that is really, really beautiful. So I'll bring you inside. Oke. So beginilah penampakan daripada luar This ya. whole building used to be a power station and now it's converted into restaurants and shops. So if you can see, the facade is still kind of power station-y, but there's a lot of new brands and shops around. Ramai juga orang ya. So here we have Malaysia Square as part of Battersea Power Station. And there's a little fun fact on the side there which tells you a bit of facts about Malaysia so that people who visit here can learn a little bit more about our beloved country. Oh, ada dibuat sini. And if you see those famous chimneys up there, it also made its debut at Pink Floyd's album cover. Remember, the next time you're here, Battersea is not only a London icon, it is also a Malaysian success story. See you soon! Battersea Power Station.
Ini bangunan siapa ni? Ini Malaysia punya. 30 tahun lepas tempat ini terbengkalai, tetapi pada tahun 2012 Malaysia menandatangani membuat satu pelaburan yang terbesar di UK dengan membeli Battersea Power Station. Tapi Malaysia membeli bangunan ini bernilai 400 million pound dan kerjasama yang dibuat oleh 3 entiti ataupun syarikat di Malaysia. Yang pertama KWSP yang memegang saham sebanyak 20%, Sam Darby berhad memegang sebanyak 40% dan juga SP Setia memegang saham sebanyak 40%. So in total 100%. This is Malaysian property in UK. Wow. Ini adalah satu pelaburan yang sangat-sangat besar. And then kos pemubahtuaian dan juga menaik taraf menelan perbelanjaan lebih kurang dalam 9 bilion pound. Nilai yang sangat besar. Kos. So, apa yang Malaysia dapat? Dah lah mahal. Guys, kita kena faham ROI, return on investment, untuk dapatkan balik. So, bila kita dah ada bangunan ni, di mana sekarang ni dah dijadikan sebagai mall, maka apa yang kita boleh collect? Apa yang kita boleh collect? Rent. This is not trading. This is investment. So, in long run, okay, kita takkan dapat ROI dalam masa 3 tahun, 4 tahun. Maybe lebih daripada itu. Baru kita dapat pulangan daripada pelaburan pembelian Battersea Power Station. This is ours, guys. Dulu diambil kita punya, sekarang kita ambil dia juga. Keren ya kata-kata terakhirnya. So inilah 100% ya, 100% adalah kepemilikan daripada Malaysia ya. Wow, luar biasa. Bahkan ada juga ya ramai orang Malaysia tidak tahu hal ini karena mereka di sini senyap-senyap. Boom ya. Oke, so luar biasa. Kita tengok lagi video selanjutnya ya. Mana tahu kan ada orang yang tak percaya, kita bagi yakinkan dia. This is Lift 109. Have you been yet? Dia Battersea Power Station yang bangunan Malaysia beli tu. Jom, kita masuk. Apa benda yang ada dekat dalam ni? Tak tahu lah. Okay, tapi dia dah jadi shopping complex kan? So kita boleh agak lah kan apa yang ada kan? Nak masuk dah ni. Apa yang ada dalam ni? So, inilah dalam dia. Tingkat paling bawah sekali. Yang atas. Nak gimana ni? Sekarang ni saya dekat Hall A. Jom kita pergi ke Hall B pula. Of course lah, jambatan menghubungkan Hall A, Hall B. Nah, tu dia Hall B. Wah, Oke lah teman-teman. Nah, itu tadi ya. Langsung pembuktian ya. Memang ini memang kepunyaan orang Malaysia ya, daripada negara Malaysia 100%. Oke, tahniah ya Malaysia, karena kalian adalah diam-diam ubi berisi ya. Jangan macam kan bunyi bising-bising tapi rupanya tin kosong. Asik. Oke, so itu saja video kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Kalau mau tambahkan ataupun bagi info-info yang lebih tepatnya lagi, korang boleh komen di comment section dekat bawah ya. Oke, so see you on my next video with me, Miss Sari. Ciao dulu. Bye.